Jelang pemusatan latihan timnas besok, apa saja yang harus difokuskan Patrick Kluivert dalam persiapan melawan China? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam Bung Ropan, apa kabar? Selamat malam, Reza. Kabar baik. Iya, Bung Ropan, apakah dalam waktu kurang dari 2 minggu ini cukup untuk bisa mengatur kekuatan bagi timnas Indonesia jelang melawan China, Bung Ropan? Saya kira ini sangat cukup ya kalau dibandingkan dengan kita bersiap menghadapi Australia di Sydney yang hanya terlalu mepet 2 hari, itu yang membuat kita kalah telak. Tapi setelah itu kan kita punya persiapan 4-5 hari untuk menghadapi Bahrain ketika itu, dan anak-anak bermain dengan sangat baik sekali. Kita bisa menang melawan Bahrain, dan sekarang mereka ada di Bali, itu akan berkumpul tanggal 26 nantinya, dan sampai tanggal 31, sebelum tanggal 1 mereka terbang balik ke Jakarta untuk mempersiapkan diri lawan Cina pada tanggal 5. Jadi dengan durasi waktu yang panjang, yang hampir 90 hari itu, saya pikir ini sangat bagus ya buat timnas kita, apalagi Kluivert ingin menciptakan chemistry yang baik di antara sesama pemain kita, karena ini adalah pertandingan yang krusial, bukan saja buat Indonesia, juga buat Cina, sehingga dia menganggap bahwa harus fokus benar-benar, semua pemain harus all out, sehingga harus perlu ada kebersamaan dalam sebuah latihan yang dipilih dengan Bali. Bikin cocok pemilihan PSSI untuk menentukan di markas Bali United ini tempat TC bagi semua pemain, gitu. Baik, apa saja yang perlu dipersiapkan atau yang menjadi fokus persiapan dari anak-anak asuh Patrick Kluivert, Bung Ropan? Iya, saya pikir mereka harus bersiap deh ya, bukan cuma fisik ya, bukan cuma mental, tapi tentunya Kluivert harus bisa melihat dengan taktik cara dia bagaimana untuk merespon Cina, melihat bagaimana kita bertanding melawan mereka dalam pertandingan pertama di mana kita kalah, apa yang dilakukan oleh Cina dan kelebihan mereka, kekurangan mereka juga termasuk dengan tim kita. Itu menjadi pemikiran bagi Kluivert dan tim kepelatihan dia ya, asisten Dani Lansat, Alex Pastur, Vandenberg, untuk bisa melihat apa yang mereka butuhkan, apakah dengan pola 4-3-3 atau 3-4-3 seperti ketika melawan Bahrain terakhir. Itu yang harus dilihat oleh Patrick Kluivert. Yang pasti saya lihat di sini adalah Kluivert ingin ada chemistry bersama di semua pemain. Makanya dia kumpul dengan pemain yang begitu banyak, dari 28 tadinya menjadi 32, untuk dia melihat bagaimana pemain-pemain harus dipilih sesuai dengan regulasi 23 pemain itu, sehingga dia bisa menilai yang terbaik tentunya untuk skuad dia menghadapi 2 laga sisa di match 9 dan match 10 grup C pra Piala Dunia zona Asia, Reza. Gitu. Siapa kira-kira pemain yang paling tepat mengisi posisi Marcelino Ferdinand yang sayangnya harus absen di laga ini? Iya, saya pikir bukan cuma Marcelino, karena Ragnar Oratmangun juga kan absen. Artinya ada 2 sisi, kiri dan kanan itu menjadi kosong ketika kita menghadapi Bahrain. Praktis tinggal Ole ada di sana. Jadi kalau dengan posisi dari Ferdinand atau Marcelino, itu ada kemungkinan bisa saja Eliano Reinders ada di sana atau Yakob Sayuri yang bisa menjadi opsi yang menurut saya ya. Kemudian di kiri itu ketika Ragnar tidak ada, bisa aja Vano atau Stefano Lillipali yang kembali dipanggil oleh PK untuk bisa bermain di tim nasional. Jadi ini akan suatu hal yang sangat baik untuk bisa mendukung pergerakan dari Ole Romeni yang berada di dalam kotak penalti. Tentunya dia butuh suplai bola yang baik dan penempatan pemain yang oke. Kalau Yakob saya pikir punya kecepatan ya sangat baik, dia juga di Liga 1 bersama dengan Malut United sedang bagus-bagusnya. Vano juga oke bersama dengan Borneo, walaupun tidak seperti pada musim lalu ada 17 assist 11 gol, sekarang dia cuma 6 gol 4 assist. Tapi saya pikir ini ada menjadi tantangan buat Vano untuk membuktikan kepercayaan yang diberikan oleh Patrick Kluivert terhadap dirinya. Jadi saya pikir ini 2 sisi yang akan dimainkan oleh PK untuk menghadapi Cina. Dia harus berpikir yang matang ya. Kalau saya pikir untuk di sisi kiri Vano udah paling tepat. Tinggal di kanan posisi Marcelino seperti yang Reza bilang itu ada 2 kemungkinan ya. Itu akan ada di sana dengan Jakob atau dengan Eliano. Walaupun kita masih punya pemain lain, tapi 2 pemain ini yang paling cocok. Tinggal dilihat juga di garis belakang. Kalau di posisi bek kanan Dix tidak bugar benar, kemudian dengan Sandi juga ada bermasalah ya, dengan Yokohama Mariners menghadapi cedera, berarti bisa saja Eliano yang ditarik ke belakang untuk menggantikan posisi dari Sandi atau dengan Dix kalau mereka tidak bugar. Maka ada di depan kalau dengan 3-4-3 Yakob yang bisa bermain di sana untuk mendukung Ole dan juga ada Vano. Saya pikir itu yang paling pas, Reza. Gitu. Dan juga Martin Pas sayangnya juga absen ya.
di laga melawan China ini, Ya, Bung Ropan, bagaimana melihat ketidakhadiran Martin Paes ini? Apa dampaknya bagi skuad timnas khususnya di lini belakang? saya pikir kita beruntung ya, karena dengan tidak ada Martin Paes kita masih punya Emil Audero. Ya, walaupun dia tidak bisa bermain dalam 2 pertandingan di Sydney lawan Australia dan di GBK menghadapi Bahrain, tapi ini kesempatan tantangan buat Emil Audero. Nah, agak bagus saya lihat di sini ketika Palermo itu tidak dalam persaingan untuk menuju ke Serie A karena terhenti melawan Juve Stabia di playoff Serie B, dan kalau dia berlanjut terus kan ini kan akan mepet bagi seorang Emil untuk bisa masuk, karena praktis dia baru berangkat tanggal 2, tanggal 3 sampai kita bermain tanggal 5. Tapi sekarang dia bisa langsung berkumpul di tanggal 26 atau tanggal 27 sehingga waktu dia panjang untuk bersama dengan tim. Jadi tidak ada perbedaan antara Martin Paes dan Emil. Makanya saya bilang agak kita bersyukur kita punya 2 kiper yang sangat baik. Tinggal tentunya semua dilihat dari bagaimana kebutuhan tim. Nah, kebetulan saat ini ada akumulasi kartu bagi Martin Paes sehingga Emil tersedia dan dia akan menjalani debut dia di GBK, dan ini luar biasa. Dia masuk pertama kali ketika bermain di GBK dan tentunya dia ingin membuktikan yang terbaik ya untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Cina, Reza gitu. Dengan tidak adanya pemain Persib Bandung yang menjadi juara Liga 1 musim ini di skuad timnas begitu ya, apakah ini menjadi concern bagi Anda? Iya, mestinya ya di mana-mana pun ada, di belahan manapun ya, kalau ada tim yang juara ya di antar klub di liganya pasti ada pemain yang terwakili. Tapi kan semua berpulang juga kepada PK yang akan melihat. Saya pikir mungkin ada 1-2 yang bisa diambil ya, termasuk mungkin ada Beckham ya masih bisa oke diambil, mungkin ada Edo. Tetapi kan dia lihat kalau Edo main di sisi kiri itu terlalu banyak. Terlalu ada di James, ada banyak lah, Sain Patinama, Arhan, ada Verdong di sana ya. Kalau Beckham di kanan, saya pikir di sana juga banyak. Di sana bisa terisi ada Yakob, ada Eliano yang bisa dimainkan di sana. Tapi setidaknya harus ada perwakilan, mestinya ya, kalau kita bisa dilihat. Karena itu menjadi harapan bersama bagi para boboto ya, di mana mereka back to back menjadi juara di Liga 1 harus ada. Tapi ya semua kembali saya bilang kan, itu kebutuhan tim ada di PK yang melihat pemain-pemain yang ada. Apalagi kan dia ambil 32 Reza. 32 itu memang harus ada. Paling tidak satu lah terwakili di sana. Karena kan Persib punya kemungkinan selain yang 2 nama yang saya bilang tadi, masih ada Mark Klok mungkin, ada Adam Alis yang dia bisa lihat. Yang penting ada lah, sehingga tentunya ini menjadi satu hiburan yang bagus ya bagi para penggemar Persib Bandung bahwa ada pemain mereka yang tersedia. Tapi tidak mengapa, saya pikir ya kita berdoa aja bersama bahwa dengan pemanggilan pemain 32 ini tentunya akan ada yang terbaik lah dengan 23 pemain yang akan dipilih dengan mencoret 9 pemain pada waktunya nanti gitu. Menurut Anda kita bisa mengalahkan China? Oh iya, kalau bicara kita mengalahkan China sudah pasti kita harus yakin. Karena ini kan pertandingan penentuan, jangankan kalah, kita imbang aja kita out. Sulit dalam persaingan. Cina itu harus menang karena mereka datang ke Jakarta dengan tekad 3 poin. Hanya dengan 3 poin mereka bisa punya peluang untuk lolos ke putaran keempat. Karena mereka akan menjamu Bahrain. Mereka mengalahkan Bahrain 1-0 di Bahrain. Nah, kalau mereka mengalahkan Indonesia itu peluang terbuka. Kita akan out. Makanya ini duel hidup mati buat kita dan juga buat Cina. Nah, kalau bilang kita akan menang, saya pikir saya yakin kita akan menang walaupun tanpa Paes, tanpa Marcelino, tanpa Ragnar. Saya pikir dengan adanya pemain-pemain tambahan yang tidak bermain ketika kita kalah di Cina, ya ada Emil Audero termasuk, ya ada Joe Pelupesi, ada Ole Romani, ada Dean James, 4 pemain ini tersedia. Saya yakin kita bisa mengalahkan dengan atmosfer ya, atmosfer GBK yang luar biasa. Ini akan mendorong pemain-pemain kita tampil all out karena disinilah 3 poin itu dibutuhkan. Kita jangan berpikir melawan Jepang, tapi berpikir melawan Cina, ya. Percuma kita menghadapi Jepang kalau kita kalah di sini atau imbang. Sehingga dengan 3 poin di sini kita berharap juga yang terbaik dalam pertandingan lainnya. Arab misalnya dengan Bahrain bermain imbang. Apalagi kalau Arab bisa menang ya. Jadi sudah aman posisi kita di posisi keempat untuk bertarung di putaran keempat yang menghadapi entah Oman, entah Irak, Uni Emirat Arab atau Qatar yang akan menjadi lawan kita. Jadi pasti kita harus 3 poin Reza. Itu menjadi harga mati buat timnas kita menghadapi Cina gitu. Baik, kemenangan adalah harga mati ketika kita menghadapi China. Semoga saja kita bisa menampilkan performa terbaik nanti ketika kita menghadapi China. Terima kasih Bung Ropan sudah bergabung bersama kami.
dalam Primetime News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.